Episode ini lanjutan dari episode kemarin. Mending kalian dengerin dulu episode sebelumnya. Biar paham lanjutan ceritanya. Oke? Cus lanjut. Nemuin tugas yang gitu. Biasanya kita kan kayak ya tadi lah ada bagian murungnya ada, tapi kalau ada bagian yang ayo ngerjain gitu kan. Biasanya namanya apa ya? Ada namanya Distress kalau nggak salah. distress. Nah, jadi kan stres tuh ada eustress sama distress. Aduh lupa nih. Eustress nih yang bagus atau EU enggak? tuh kalau dari katanya udah dari EU ya, EU kan. Eustress. Itu dalam gak sih? Saya lucu aja gitu. Kadang aku tuh suka buat ya Stres positif dapat bermanifestasi dalam bentuk kejadian atau tantangan yang menyenangkan dan menegangkan. Oh, berarti eustress misalnya stres positif. dapat ngerjain laporan tadi kan. Ya udah kerja. Terus kita ngerasa aduh ini teman-teman yang lain udah pada ini nih selesai. Ya udah kerjain. Nah, itu kayak stresnya tuh yang memacu gitu loh. Oh iya. Kalau di stres itu yang Malah Ngedon. menurut kita. ya aku cuman Oh, teman-teman Berarti itu dalam tanda kutip itu stres juga berarti. masuk dalam Kalau yang tadi kondisi ya. stres. Walaupun dampaknya bagus buat kita gitu loh. Ah ya. Kita kerjakan tugas. definisi stres tuh apa? Stresnya memacu. Jadi di Google. Stres itu beban nggak sih? Iya enggak sih? Pikiran stres adalah gitu. Stres adalah Kok kira sebobok. udah kan reaksi tubuh terhadap Reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit. Iya. Stres. Tapi adrenalin dong berarti. Stres kayak apa? Agak nyentuh nyerempet itu udah kan kayak kita dihadapi masalah. Situasi yang mepet gitu. Kepacu kan. mirip ya mungkin. Otaknya Atau adrenalin itu respon. Kalau stres itu istilah. Eus Aku Apa sotonya. ya? Udah ini sotonya aku. Adrenalinnya ada. Nggak usah. Itu apa ya? Nggak usah ya makin lanjut. Kejadian apa? Dampak apa namanya itu ya Allah? Hah? Momentum. Bukan momentum pak. Sebab musabab kah? Sebab akibat. Sebab akibat. Apa aku jadi ayo. Kalau stres, apa tadi stres kan ini ya apa? Sebabnya itu adrenalin. Adrenalin itu akibat gitu. Bukan. Ini beda nih, udah. Sebabnya adrenalinnya meningkat. Akibatnya stres itulah. Akibatnya stres. Iya, akibatnya stres. Prosesnya adrenalin gitu. Nggak usah nyebut. adrenalin bukannya itu ya? Apa namanya? Waduh. Pacu. Hormon. Itu. Ya, hormon memacu. Oh, berarti udah salah. Hormon yang memacu sebabnya memacu. biar jadi Jalan. iya. Stres. Jadi stres itu kan Adrenalin rush. stresnya kan karena reaksi kalau kita ketemu Doi. situasi yang apa berbahaya. Jadi kalau stresnya tuh yang buat kita bangkit gitu ya. Oh. Stres yang buat kita bangkit. Di stresnya Padahal stres itu ya. Emang situasinya bahaya ini. stres biasanya itu nggak sih? Kondisi kita bahaya. Misalnya kita lagi nggak ngapa-ngapain terus dikasih tugas. Alhamdulillah. Iya, ngapa? Ini masih Berarti kan dikasih tugas kan istilahnya kayak kita menghadapi kondisi yang nggak enak gitu kan. Heeh. Nah, terus ditambah lagi teman-teman yang misalnya udah selesai, makin stres misalnya. Terus gimana stresnya tuh bisa bikin kita membalikkan keadaan supaya terpacu. Stres. Stres itu. Mantap. Keren sih. Biasanya aku senang kalau dalam pikiranku kayak emang lagi ngeluh nih. Tapi ada sisi lainnya. Ngapain? Nah, ngapain kelamaan nulis? Ajarlah gitu. aja. Itu normal gak sih? Apanya? Malah sehat gak? Ya bagus, maksudnya. Malah bagus ya? Iya, kita malah jadi- nyiptakan
bukan dua pribadi sih. Dua pribadi. Maksudnya kayak pikiran aja gitu loh. Kayak kan aku ngeluh nih. Apa? Pundung. Buntung. Adanya. Buntung. Hah? Buntung. Apa? Buntung. Bukan buntang. Punten. Murung ya, murung. Murung. Kok murung? Orang-orang udah sukses, kawan-kawan sudah. Ya inilah udah maju ini. Tapi langsung gitu kan. Ngapain? Bisa kali santai lah. Nah itu biasa. Enggak, Santai. itu Malah enggak boleh. enggak masuk ke apa? Stres. Enggak masuk ke kepribadian satu lagi maksudnya. Oh, Tetap diri sih, tetap diri. Cuma jadi cuman kita aja yang itu. ini ya. Bersandiwara diri sendiri. Soalnya kan kayak nih pikiran terlintas nih. Lagi kan lagi murung terus ada dialog nih dialog yang ngapain gitu timpa gitu kayak bertarung gitu. Itu tetap diri kita sendiri. Nah, itu mah senang sih kayak kadang kayak langsung bukan senang tenang gitu. Tenang ya. Malah membuat relax anjir. Apaan sih? Enggak itu enggak. Cuma Kayaknya biasa deh. biasa ya. Berarti ya kan siapa tahu. Enggak ada indikasi ke contohnya kayak ke kepribadian lain itu sih. Enggak sampai. Kan siapa tahu Tetap diri kita. bisa orang kan sampai ngecek bipolar tidak ya. Nah itu. Karena banyak orang Aman lah, aman. aman. Santai ya. Dolar. Enggak lah bipolar tuh kompleks ya. Lebih kompleks. Enggak semudah itu juga apa namanya? Diagnosanya. Kadang kasihan sama orang-orang yang beneran Enak. yang beneran illness ya. Illness. Kan banyak orang apa sih yang biasa gini kemarin mental illness ya yang populer Mental illness. terlalu terlalu menyebarkan dia itu wah aku tuh misalnya dia lagi masalah malah aku ngakuin tuh karena lagi mental malah tameng malah jadi tameng kan nggak boleh kasihan orang-orang Orang yang benar-benar itu ngalamin mental illness. karena notabene kalau memang lagi masalah gitu ya larinya ke ahlinya ya dong. Benar-benar. Udah mulai kemana-mana nih mulai mengajak kebahagiaan stres ya karena kebahagiaan menyebabkan depresi Tadi ngomong soal marah. Kalau terlalu marah sih banyak sih Banyak yang kita singgung hari ini. enggak ini dijadiin part dah. Kayaknya kalau enggak 4, 3 lah ya. wah banyak enor Soalnya biasanya kalau dipotong 1 jam 7 menit. Bisa potong 3 mungkin. santai lah bisa enggak 20, 20, 20, 25, 25, kan 25. kalau orang tersinggung ya udah ngapain. Itu Kalau terlalu mikirin orang tersinggung itu Berarti tahu ada memikirkan pendapat orang lain. enggak lah. Maksudnya baik nggak untuk badan Untuk kesehatan mental. mental dia jadi kayak terlalu apa ya? kan Berarti dia kayak terlalu ngikutin Omongan orang. ekspektasi orang lain gitu. Betul. gini kayak merasa teratur padahal kita nggak ngomongnya padahal kita nggak ngomongin dia gitu spesifik lah bisa langsung ke orang ini yang orang padahal kita lagi ngalung ngidur gitu tiba-tiba dia ada satu kata wah apa-apaan nih kok ngatur padahal kita nggak ngatur nah orang ini nih istilahnya nggak baik atau normal kah tersinggung akan hal yang apa ya istilahnya ya Kayaknya kalau
Oh, ya Nangkep nggak? kalau dia tersinggung mungkin dia merasa pernah Di posisi itu. bisa jadi gitu kan. Oh bisa jadi. Walaupun kita tadi bahasnya secara umum gitu kan, tapi kita hanya bahas karena satu umum. kata dia merasa tersinggung. Ya mungkin memang dia pernah apa kayak ngerasain atau ngalamin seperti itu. Itu kayaknya semua orang pernah ya mungkin. Kayaknya normal. Tapi Bukan kalau- normal sih maksudnya. Kalau kita terlalu itu apa? Terlalu misalnya ada orang ngomong sedikit, ini kayaknya aku nih. Kayaknya aku nih. Itu Pedean. Kepedean dah sih. itu Kasar. Itu kayaknya aku deh. nah itu Kayaknya mereka lagi ngomongin aku deh. itu kayaknya Bahaya juga ya. ya terlalu apa ya? Skeptis. Skeptis beda. Skeptis kan kayak ada masa yang salah dari tergantung respon gak sih. Skeptis nggak masalah, merasa kayak diomongin. Karena aku pribadi kalau dia omongin, misalnya aku diomongin nih sama orang. Kau pernah ngerasa kau diomongin nggak gitu loh? Maksudnya pas orang ngomongin, kan dia memang benar-benar ngomongin kau Iya nih. emang ngomongin, Nah, terus tapi kau aku ngerasa terdengar ada, nih ya aku biasanya jadi refleksi. Oh ternyata orang memandang aku tuh Aduh, kayak gini tuh. Ya udah, yang kubah apa coba? Ya perilaku ke mereka dong. Itu pas kan ada gak pas kayak pas aku KKN ya. Pas KKN waktu itu kan wajar dong. Pas KKN dalam 1 bulan ketemu orang baru. kita mesti menyiapkan sikap lah istilahnya. Enggak sengaja sih keomong gitu. Kayak oh tuh kan Wawan rupanya kayak gini-gini. Oh ternyata orang tuh mandang aku kayak gitu. Oh alah. Akhirnya aku kemarin pas KKN ya, akhir-akhir tuh kan ada evaluasi lah istilahnya. Iya. Ngumpul lagi. Itu Wawan udah mendingan gak? Nggak apa ya? Nggak pendiam banget nggak gitu. Karena aku dibilang diam. Padahal tuh merubah sikap kau kan soalnya kan. Iya malah jadi Bukan aku yang sebenarnya gitu. malah aku malah belajar aku nyikapin sesuatu. Karena aku aku pribadi aku susah untuk nilai diri sendiri kan. Kadang orang kan aku orangnya periang, aku orangnya Tapi kau merasa terbebani nggak waktu itu? ya Kayak beban. beban buat ngubah sikapku tuh kayak gini gitu loh. Kayak keinginan mereka tuh gimana gitu. Secara pribadi enggak, karena aku selalu Atau itu adalah sarana belajar. ini subjektif banget ya. Hmm. Karena aku sendiri pengalaman aku sendiri, Iya. aku orangnya lihat sikon, lihat orang nerima aku semana. Aku biasa nge-push bercanda aku kadang aku ngambil candaan bisa dari kawan ini aku lempar ke sini. Oh responnya kayak gini, berarti aku misalnya ditangkapnya malah nyinggung, berarti aku stop di situ. Aku malah jadi takaranku sih untuk bersikap dalam ya. Aku nggak pernah istilahnya kalau ngambek ya ngambek, tapi jangan sampai ngambekku itu nyusahin orang. Nanti ngambeknya aku tuh malah repotinnya tuh berkelanjutan. Oke, bakal ngerepotin lah pasti kan pasti. Tiap orang pasti ada lah ngerepotin gitu. Malah jadi ini. Belajar. Aku malah bingung aku kalau kan biasa orang deskripsikan diri sendiri. Aku taunya ya anehnya ya. Berarti tadi itu adalah salah satu sarana belajar lah ya. Iya malah jadi belajar. Kalau aku pribadi, kalau orang ngomongin aku nggak terlalu denial. Ada yang skeptis betul, Ya, betul. skeptis gitu. Enggak kok aku enggak. Ya Itu kok. ya tunjukin dong kalau memang nggak kayak gitu loh. Kalau enggak ya udah. Paling kalau misalnya malah denial kan yang jelek itu emang denial. Aku tuh nggak gini. Aku Tapi tetap dengan sikap yang lama gitu. atau enggak yang ini
Gimana? Aku tuh emang kayak gini orang. Nah, Ya udah, berarti ya udah siap konsekuensinya dong kalau memang dia aku emang orangnya gini. kenapa dia ngomongin orang? Ya, men, yuk. Tiap orang tuh ngomongin, nggak mungkin nggak ada ngomongin. Makanya aku bingung kalau orang tuh, kalau apa istilahnya diomongin sampai panjang gitu, nggak berarut itu yang terlalu gimana? Bikin overthinking ya. Oh mau ini nambah-nambah pikiran. Ujung-ujungnya ntar nyalahin ke sekitar. Ujung-ujungnya ntar yang terkendala di mana? Coba ya tugas-tugas kerjaan. Karena sibuk memikirkan satu hal yang sebenarnya nggak pasti. Mikirin satu hal yang nggak pasti kan. Kayak tadi ngejar kebahagiaan tadi. Kan kadang nggak pasti tuh, nggak pasti benar-benar istilahnya abstrak lah. Iya. Peluangnya bisa gede tercapai karena dari usaha kau memang usaha kau rendah tapi ekspektasinya tinggi ya mau maaf Assalam, dah. kena. Makanya kan kalau orang jangan terlalu ekspektasi tinggi lah sama satu hal. Pertengahan ya. Pertengahan aja gitu. Makanya aku pas tadi kok nyinggung aku ini ya yang balik disuruh balik kemana Gimana dulu? kalau dulu aku bakal itu sih mau nyari Sini. tapi aku pas kemarin pas yang selesai skripsi ini, proses aku ambil kan pelajarannya dari proses yang ku yang ku lakukan. Nggak boleh memaksakan kehendak itu. Aku udah mulai menghindari masa. Sama jangan lupa Apa? pesan babang usuk. Ya, Selagi ada orang tua, ya ikutin lah. ikutin. Toh orang tua kita yang notabene yang baik-baik, Iya. keluarga yang enggak yang broken. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat, walafiat gitu. Yang istilahnya masih ngirim uang bulanan, yang masih Nanyain kabar, nanyain kabar. kabar. komunikasi. Udahlah, komunikasi. Kalaupun mau yakinin, ya yakinin, seyakin-yakinnya gitu. Kasih apa yang bisa? Apa yang jaminan yang bisa buat mereka tuh tenang gitu loh, nggak perlu mikirkan. Makanya misalnya aku kekeh nih, tetap di sini, Oh. nggak balik. Apa yang bisa aku yakinkan? Misalnya aku milih opsi dapat kerjaan, gajinya udah ada, jadi aku bisa Kasih bukti. ngasih bukti gitu. Buktinya gini. Pak, aku udah ada nih. Jadi kalaupun ini masa uang bulanan bisa tertutup nih. Ya kan bisa ngasih gitu loh. Bisa ngasih mah kalau lebih bisa ada surplus gitu. Terus itu kalau opsi kalau aku kekeh. Ini kan aku kayak milih udah karena aku emang lagi nggak ini sih, lagi nggak ambis ya lagi nggak, targetku kan nggak yang tinggi banget. Malah aku belajar memperluas kemungkinan misalnya aku gagal di sini, aku bisa sini kok, aku bisa sini. Tapi jeleknya itu tadi bisa kan karena ngerja kebahagiaan malah jatuhnya malah stres, Depresi. itu. Makanya aku nyiptakan opsi lain gitu. Kalaupun aku ngikut orang tua, apa sih yang buat aku tenang, nggak perlu mikirin. Kan orang tua senang karena kita senang gitu. Ya. Itu yang kita incar. Karena kayak mana tadi motivator Jepang dan gitu. Motivator Jepang.
jangan terlalu fokus diri sendiri. Ada kok orang-orang sekitar tuh pasti ada bantu semangat gitu loh. Jangan yang patah semangat. Bahkan orang yang nggak dikenal di internet zaman sekarang ya kan, internet bisa jadi motivator. Selama dia memang benar, sama dia enggak kata-katanya benar, bisa aku ambil gitu ya. Mau seburuk apa dia, nakalnya pun masih toleransi. Ya kan kayak kita dulu SMA kan nakal toleransi, nggak sampai yang aneh-aneh lah istilahnya. Tetapi kita ngambil kok dari kata-kata motivasi orang itu, karena yakin aku bahwa dia pun apalagi orang tua ya, dia udah pernah ngerasain. Kayak bapakku tuh dulu kan apa ya, harus gini gitu. Pada ya orang tua kan biasa gitu kan, gitu kan. Ngasih, bisa kita milih sesuatu, ini lah simpelnya milih kuliah waktu itu lah. Kau coba lah kesini lah, kesehatan. Kan aku terus nggak mau kayak gini aku yakin digituin. Orang tua tuh pasti kasih kepastian, yakin nggak, mampu nggak nih. Soalnya kalau aku milih kesehatan misal kemarin, ya orang tua aku bisa bantu kasih ilmunya malah istilahnya. Makanya aku kemarin tuh pas TA aku tuh kemarin bingung aku nanya bapak, nggak bisa bantu kan, ujung-ujung apa coba, cuma ngasih ya udah semuanya kerjain aja gitu. Orang tua tuh udah mikir sejauh itu loh sebenarnya. Dia tuh ngasih pilihan gitu, misalnya udah ngasih link, udah ngasih link sehingga kemudahan gimana ya. Kan kenalan kan, misal karena kesehatan, oh iya udah ada channel udah disiapin, jadi nggak perlu mikir, nggak perlu. Itu orang tua tuh maunya kayak gitu, orang tua yang baik biasa. Tapi ya tiap orang kan beda-beda. Sama masih bisa ngasih jaminan, why not gitu. Anjir mau kencing. Lanjut yuk. Jadi gitu. Tapi kalau bicara apa tadi soal kayak kayak pilihan tadi itu yang Owen bilang mesti apa ngasih bukti ya istilahnya ya. Ngasih bukti itu kan juga kadang juga di denial sama orang gitu loh. Di denial sama anaknya sendiri. Dalam hatinya mungkin bilangnya kan bapak kan hidup di zaman dulu gitu loh. Zaman sekarang beda sama zaman dulu. Pasti jadi itu kebanyakan anak-anak. Iya. Jadi dia nggak mau ikutin saran bapaknya atau ibunya, tapi lebih kayak ngedepankan egonya dan bilang, Ini pilihanku loh. tapi gitu. Kan ada juga orang tua yang memang mendukung pilihan anaknya sih. Ada beberapa orang tua yang nggak mendukung, ada yang mendukung gitu loh. Kayak itu tergantung orang tuanya sendiri. Jadi kalau orang tuanya udah istilahnya open minded. Jadi dia bisa kayak ya udah kalau misalkan anakku pengen ini, ya udah ambil aja. Asalkan dia kalau aku sendiri itu ya udah kalau misalkan anakku nanti kayak gini, dia ada konsekuensi, tanggung jawab dengan pilihannya apapun pilihan yang diambil gitu loh. Iya. Mau sukses mau enggak, tapi harapannya sih sukses gitu loh. Tiap orang mah yang pengen sukses loh. Iya. Oh iya, yang tadi yang ku omongin tadi itu kan berdasarkan pengalaman ya. Ya udah, maksudnya orang tua juga ngomongnya berdasarkan pengalaman. Tiap orang ngomong tuh berdasarkan pengalaman. Ya wajar aja gitu. Kalau nggak relate ya udah. Ya, soalnya kan dia akan berseberangan dengan relate-nya. Di satu sisi orang tua hidup udah zaman dari kapan-kapan tahun lah istilahnya. Sementara anak akan berkembang, akan maju tahunnya
dan pasti situasinya akan beda sama zaman dulu gitu loh. Dan itu ada tameng si anak buat kayak mohon maaf ini zamannya udah beda gitu loh. Secara halusnya tuh mohon maaf zaman udah beda gitu. Zamannya udah beda nih Kak. Saya bisa nyari uang kayak gitu. Dengan duduk rebahan macam bisa cari uang gitu istilahnya. Iya kayak gitu. Tapi mungkin iya kalau dari zamannya udah berubah, mungkin yang perlu kita lihat dari sudut pandang orang tua tuh gimana cara mereka memandang masalahnya gitu loh. Walaupun zamannya beda gitu kan, situasinya pun beda, tapi setidaknya kan orang tua kita misalnya gitu kan, mereka udah pernah melaluinya, kemudian udah pernah juga gimana sih di posisi yang misalnya ada masalah gitu, sudut pandang mereka tuh gimana gitu. Nah itu Saat itu mungkin kalau aku sih gitu, sekalipun beda zaman pasti ya Iya. beda itu ya, mungkin gimana kedewasaannya gitu kan dalam memandang masalah tuh gimana ya, itu yang orang tua mau nih ajarkan gitu. tambahan. Orang tua tuh nggak mau masalah yang mereka pernah alami terjadi ke anaknya tuh. Ya Itu benar, tuh. bisa juga. Itu yang Setuju, benar-benar setuju. dihindari. Ya ngapain ngulang masalah yang udah tahu kayak gitu masalahnya ke. Kalau udah tahu kan tinggal selesaiin. Iya. Malah bukannya ini susah. Selesai. Ya sih. Tinggal bagaimana kita membuktikannya gitu kan. Yoi. Kalau kita mau pilih apa yang misalnya beda sama saran orang tua gitu kan, tinggal gimana kita membuktikannya. Kalaupun kita ikut apa yang orang tua sarankan ya tetap sama juga, tanggung jawab sama. Kita harus buktikan kalau kita memang bisa. Never give up. Bagi apa? Motivator Jepang cari aja. Itu ada di YouTube. Panggungnya di mana? Di Empang kan? Di Empang. Kolam kan? Laut. Laut. Laut pesisir. Laut beku. Minus 10 derajat. Bayangin. Never give up. Motivation Japanese guy. Oh, Itu benar-benar never gitu. Suaranya coba. Emang mau. Kalau ngerti bahasa Jepang yang aslinya. 諦めんなよ諦めんなお前どうしてそこでやめるんだそこでもう少し頑張ってみろよダメ諦めたら周りのこと思えよ応援してる人たちのこと思ってみろってあともうちょっとのところなんだから俺だってこのマイナス10度のところしじみが取れるって頑張ってんだよ絶対やってみろ必ず目標達成できるだからこそネバギブアップ Intinya ada pergi up. Tapi maknanya bagus loh. Tuh. Think of all the people around you and the people cheering you on. Pikirkan Pikir orang sekitar yang mendukungmu, Dan- menyemangatimu lah. dan ya. orang yang menyemangati. Pikirkan. Kamu tuh udah hampir sampai gitu. Oh iya. Dikit lagi gitu. You are almost there tuh. Dikit lagi yang baik cuy. Sampai ke apa? Tujuan. Tujuanmu. Lihat aku. It's 10 minus 10. Aku berada di minus 10. And I'm here harvesting Asian Manen. Techcom. Itu manen kerang. Kerang lah. Kerang pokoknya. Seingatku kerang nih. Klam ya, klem. You have to just try. Soalnya harus coba. Ya. Dar. You have to just try itu kan. Kamu hanya Harus coba. Coba aja dulu. you will surely accomplish your goal. Kamu akan benar-benar mencapai lah tujuan. Tujuanmu. Maka dari itu never give up.
Nggak pergi bang. Benar. Talk less, do more. Tuh, pikirkan orang sekitar. Bahagia kok sendiri. Iya. Enggak sih, enggak masalah sih. Maksudnya, Bahagia lo sendiri mengejar bahagia tuh dengan sendiri gitu. bukan gitu.